Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, ini lagi ramai ya di media sosial tentang pernyataannya Bapak Andre Rosiade yang mengatakan waktu sebelum Sintayong dipecat itu ternyata ada beberapa pernyataan dari salah satu pemain timnas kita. Mungkin dia merasa lebih besar dari timnasnya itu sendiri. Dia menyatakan ketidaksukaannya mungkin kepada Sintayong ya. Dia ngomong Sintayong yang kalau keluar atau saya yang keluar, itu yang diberikan itu pernyataan Pak Andre Rosiade ya di salah satu podcast di channelnya Masih Kureng. Ini channelnya, kalau misalnya kalian mau melihat selengkapnya, kalian bisa kunjungi channel ini di Masih Kureng ya. Dan di situ lengkap Pak Andre Rosiade memberikan pernyataan-pernyataan dulu sebelum Sintayong dipecat, sebelum adanya polemik di tubuh PSSI dan pelatihnya. Oke teman-teman, untuk supaya tidak penasaran, kita lihat videonya saja. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Salah satu penyebab STY dipecat itu kejadian di Cina. Yang di apa namanya? Salah formasi Pak, STY salah formasi. Yang kita kalah. Kita kalah 2-1. Benar. Ada pemain kita, ya bilang begini, STY out atau saya yang out. Ada Gitu, Pak. Ada. Ada yang begitu, Itu Pak. Beneran. Beneran ini, Pak? Beneran. Berani ya? Ini sorry nih Pak Andre, ini bisa dipertanggungjawabkan Pak Andre. Ya ini kita ada saksinya di situ. Pak Marji, dokter timnas. Ya berani nggak Pak Marji bantah saya di depan di atas Al-Quran? Di atas Al-Quran. Kalau supaya Sebut nama nih. siapa ya? Kita sebut nama aja. Kan mau buka-buka. Oh iya. Supaya ke depan tidak ada orang. Kenapa kita harus evaluasi supaya ke depan pengambilan keputusan tuh lebih rasional. Jangan ada orang yang merasa lebih kuat daripada timnas. Karena mungkin dia pemain bintang. Wow, Ya, itu gitu. kelewatan sih. Kita kaget Ya, juga. karena gini, pemain itu harus menyesuaikan dengan maunya pelatih, bukan Iya. pelatih ikut Iya. dia. Iya. Apalagi lu belum punya prestasi apa-apa, Iya. gitu. Jordi Amat aja yang pernah lawan Messi sama Ronaldo nggak begitu banget kelakuannya. Oh berarti ini bukan Jordi Amat. Bukan berarti? Jordi Amat. Oh, Jordi Amat. Jordi Amat tahu mungkin cerita itu. Oh iya. Bung dekat di Jakarta nih. Nah, itu salah satu pernyataannya dari Pak Andre Rosiade. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, teman-teman. Dan konten hal tersebut mendapatkan respon dari para netizen kita. Mereka mengomentari pernyataan-pernyataannya dari Pak Andre Rosiade ini. Mereka sangat kecewa. Mereka mungkin juga agak sedikit marah ya. Soalnya kalau misalnya pernyataan ini benar, itu kan sama saja mereka si pemain itu merasa lebih besar dari tim nasionalnya sendiri gitu. Itu kan nggak baik seperti itu. Ternyata salah satu alasan kenapa El rotasi Sintayong itu didepak dari kursi kepelatihan diungkap oleh Bapak Andre Rosiade. Kalau ada satu pemain yang menyatakan mau STY yang out atau saya yang out. Wah ini sih big news parah bos. Mari kita bahas boy. Jadi di sini gue mau sedikit menjelaskan boy. Pak Andre menyatakan statement ini di beberapa media. Salah satunya adalah di podcast gua bareng kawan-kawan yang lain di Masih Kureng Podcast. Kalian yang pengen nonton lengkapnya silakan kalian tonton biar kagak salah paham nih bos ya. Intinya di sini gua mau sedikit menyikapi boy. Bukan ranah gua untuk memvalidasi dan juga mengungkapkan itu. Kemungkinan besar juga nanti gua bakal ngobrol ini bareng JJ, kemungkinan besar. Kalau misalnya JJ mau dan berani kita pasti akan bahas itu bos ya. Anggaplah ini berita itu benar boy. Bagi gua nggak ada pemain yang lebih besar dari timnya, dari timnasnya, dari negaranya itu nggak ada. Tapi apakah pemain ini harus kita blacklist dari kecintaan supporter timnas? Bagi gua enggak boy. Karena harapannya dengan Pak Andre speak up ini, dan mungkin nanti akan ditebelin juga sama si JJ, main ini bisa berubah ya, bisa ya lebih paham lah apa arti ini Garuda di dada ya. Emang siapa sih bang pemainnya, siapa sih bang? Ini bukan kuasa gue untuk ungkapin ini, cuma mungkin gue bisa kasih sedikit gambaran aja. Ini semua terjadi pasca kita kalah lawan Cina 2-1 di ronde ketiga boy. Lu yang pengen nonton lengkapnya langsung aja lu tonton ya. Gue gak mau bikin huru-hara aneh-aneh, cuma kalau ada sesuatu yang salah depan mata lu nih masih yang gak lu ungkapkan sih bos. Kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow terus-terusnya. Bye.
Ya, kalau misalnya ada salah satu pemain yang tidak cocok dengan pelatihnya, berarti ada masalah dengan pelatih. Berarti di sini yang harus berperan adalah federasinya ya. Federasinya harus lebih berperan aktif. Bagaimana caranya supaya apakah si pemain ini tidak cocok dengan pelatih itu dengan cara melatihnya atau dengan cara latihannya yang keras atau dengan kedisiplinannya yang keras, itu kan bisa diomongkan bersama gitu, bisa supaya kedua belah pihak ini mencair gitu teman-teman, tidak jadi polemik hingga akhirnya berujung dengan pemecatan Sintayong. Itu harusnya federasi yang lebih ke depan untuk menengahi permasalahan ini gitu kan. Lanjut. Bang Andre Rosiade mengatakan bahwa ada pemain timnas yang bilang bahwa STY out atau dia yang out, dan clue-nya itu mengarah ke Messi Hurst, dan ya kayaknya kita juga bisa menebak bahwa pemain itu adalah Messi Hurst, dan ini berpotensi memuncak ketika nanti JJ speak up atau ngomong di podcast ya, karena sebelum laga lawan Arab kan JJ sama Muhammad itu pernah bilang bahwa ada clash antar pemain sama pelatih, dan itu kata JJ bakalan dibuka nanti pas beres lawan Irak ya. Dan ya ini kayaknya emang salah satu mungkin ya, kalau ini benar mungkin emang salah satu alasan kenapa STY dipecat. Dan kalau saya pribadi, kalau masalah kayak gini tuh udahlah gak usah dibahas lagi, udah lewat juga. Masalah pemain sama pelatih itu udah lumrah di dunia sepak bola, dan ini masalahnya kan timnas. Pertama, masalahnya tuh ini lebih kompleks yang mungkin STY itu sangat-sangat berpengaruh, bukan pengaruh ya, sangat-sangat berjasa di dunia sepak bola kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa Messi harus rela membuang semua keuntungan dia buat bela timnas Indonesia. Jadi kalau dengar dari satu pihak, kita bakalan malah hujat pihak lain. Jadi kalau mau dengerin dari kedua pihak, tapi ya balik lagi sih menurut saya mah udahlah, ini mah udah. Ada pemain timnas yang katanya pura-pura cedera lawan Cina. Bahkan dia bilang, STY yang out atau saya yang out. Ini pernyataan langsung dari Bapak Andre Rosadi, yang katanya pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau kebenarannya. Gokil banget ya. Ini pemain siapa ya bro? Kok bisa kayak gitu guys? Secara nggak langsung dia merasa lebih besar daripada Garuda Indonesia. Gokil. Sedangkan menurut gua, ketika lu menggunakan seragam timnas adalah sebuah kebanggaan. Kok bisa-bisanya lu seolah-olah merasa lu itu di atas segalanya? Hebat banget ya. Menurut kalian siapa ini pemain guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ya sudahlah, siapapun itu pemainnya, mau si A mau si B itu sudah lewat ya. STY sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia, terus timnas Indonesia juga sudah terlempar dari kualifikasi Piala Dunia. Itu mungkin nanti akan berkumpul lagi di FIFA Matchday berikutnya ya. Terus untuk Piala Asia kan masih lama, masih ada 1,5 tahun lagi kalau nggak salah ya. Dan permasalahan itu mungkin sudah selesai, cuma waktu itu mungkin federasi lebih memihak kepada para pemain itu hingga STY dipecat, dan federasi sudah mengganti dengan Patrick Kluivert ya. Walaupun memang hasilnya juga mengecewakan ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Lanjut. Gue baru sadar Patrick Kluivert tidak minta maaf. Jadi di caption Instagramnya yang kemarin gue share, itu lebih kepada statement berempati terhadap kekecewaan kita. Dia ikut memahami bahwa dia kecewa, merasakan hal yang sama. Meskipun menurut gue karena dia orang Belanda sih, kayaknya dia nggak kecewa-kecewa amat ya, negara Indonesia ini nggak masuk Piala Dunia. Maksudnya biasa aja lah. Apalagi dia baru dapat job kan awal tahun ini. Tapi anyway, kalau dari caption ya, dari beberapa pernyataan dia yang bilang kalau misalnya benih sudah ditabur, progres butuh waktu, kayaknya sih nggak akan dipecat. Jadi at least sampai kontraknya selesai di 2027, which is 2 tahun lagi, yang mana itu adalah setelah Piala Asia dan ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Ya akan sulit sepertinya ya kalau misalnya harus memecat si Patrick Kluivert ini, karena
mungkin PSSI itu harus mengeluarkan uang kompensasi kontraknya yang masih panjang Dewa United. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.